Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Ari dari kelas 11 IPA 5 absen 36. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang perkaratan yang terjadi pada paku. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 6 buah paku, 6 gelas plastik, air biasa, larutan asam cuka atau CH3COOH sebanyak 2 SDM cuka ditambah 1 air gelas penuh. Larutan garam dapur atau NaCl sebanyak 1 sendok makan garam plus air sampai 1 gelas penuh. Plastik dan karet gelang dan air panas. Prosedur pembuatannya: 1. Beri tanda berbeda seperti A, B, C, D, E, dan F pada masing-masing gelas plastik. 2. Masukkan air biasa pada gelas A, air panas pada gelas B, larutan asam cuka pada gelas C, larutan garam pada gelas D, dan biarkan gelas E dan F kosong. Ketiga, masukkan paku pada masing-masing gelas. Dengan setiap gelas berisi 1 paku. Keempat, tutup gelas F dengan plastik dan ikat dengan karet agar rapat. Kelima, amati dan catat perubahan selama 1 minggu. Pada hari pertama, belum terjadi perubahan apapun. Pada hari kedua, terlihat gelembung pada gelas C dan D. Pada gelas C, gelembungnya besar tapi sedikit, dan pada gelas D, gelembungnya kecil-kecil tapi banyak. Pengamatan ketiga dalam bentuk foto. Sudah mulai terlihat gelembung yang banyak pada gelas C dan D. Dan perkaratan sudah mulai terjadi pada gelas C dan D, sedangkan pada gelas A, B, E, F belum. Pada hari keempat, perkaratan sudah terjadi pada gelas C, yaitu larutan cuka. Airnya sudah mulai keruh dan pakunya sudah mulai menghitam. Pengamatan pada hari kelima, yaitu pada larutan cuka sudah mulai terlihat perkaratan, pada larutan garam juga terlihat perkaratan. Pada hasil pengamatan hari ke-6 terlihat jelas, paku A dan B berkarat namun sedikit, paku C sangat berkarat, paku D juga berkarat, paku E dan F masih sedikit. Nah, pada pengamatan hari ke-7 sudah sangat terlihat jelas bahwa paku A dan B berkarat, paku C sangat berkarat, paku D juga berkarat, paku E dan F berkarat namun sedikit. Nah, dari sini sudah terlihat jelas. Pada gelas A, perkaratan terjadi. Pada gelas B, perkaratan juga terjadi. Yang paling terlihat hitam adalah gelas C, yaitu pada larutan cuka. Pada gelas D, yaitu larutan garam. Nah, yang gelas E dan F terjadi perkaratan namun sedikit. Ini yang C berkarat sekali sampai buntutnya hilang. Pertanyaan. Nomor 1, pada gelas mana paku berkarat? Paku berkarat pada gelas A, B, C, D, E, dan F. Jadi semua paku berkarat. Nomor 2, pada gelas mana paku belum berkarat? Dari hasil pengamatan saya, semua paku berkarat, namun terlihat ada yang sedikit perkaratan dan juga banyak terjadi perkaratan. Pertanyaan nomor 3, pada gelas mana paku paling cepat berkarat? Paku paling cepat berkarat pada gelas ke C dan D, yaitu larutan cuka dan larutan garam dapur. Pertanyaan keempat, pada gelas mana paku paling lambat berkarat? Paku paling lambat berkarat pada gelas E dan F. Kelima, berikan kesimpulan faktor apa saja yang mempengaruhi perkaratan besi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkaratan pada besi. 1. Konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembapan yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi. 2. pH. Pada saat yang lebih asam, pH yang kurang dari 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat. Sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibanding dalam suasana netral ataupun basa. 3. Keadaan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Sebagaimana ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode kepada reaksi reduksi pada daerah katode. 4. Suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu.